Baik, pada hari ini kita lanjutkan untuk materi di pertemuan 12 ya, mata kuliah di mata kuliah akuntansi perpajakan. Hari ini ya untuk capaian pembelajaran nomor 8. Baik, pada hari ini ya kita lanjutkan di pertemuan 12 ya untuk melanjutkan capaian pembelajaran mata kuliah di nomor 8 yakni pajak penghasilan untuk peredaran bruto tertentu ya. Jadi untuk materi kita pada hari ini ya kita masih menggunakan peraturan pemerintah ya Republik Indonesia nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ya. Peraturan PP ya 23 tahun 2018 ini merupakan perubahan dari peraturan pemerintah nomor berapa teman-teman? Sebelumnya nomor berapa aturan yang membahas untuk peredaran bruto tertentu ini? Ada yang ingat? PP nomor 46 tahun 2013 ya, Pak? Ya, betul. Tadi siapa yang menjawab? Putri ya? Iya, Pak. Ya, jadi aturan ini merupakan perubahan ya dari aturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. Ya. Perbedaannya apa? Antara PP 46 dan PP 23 ya. Perbedaan secara umum ada di tarif. Ya, kalau di PP 23 tarifnya turun ya menjadi 0,5%. Kemudian di PP 46 tarifnya itu 1%. Kemudian siapa sih yang bisa memanfaatkan fasilitas perpajakan ini? Jadi ini merupakan salah satu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Baik itu wajib pajak orang pribadi maupun badan. Ya, jadi wajib pajak bisa memilih ya, bisa memilih tarif pajak. Mau menggunakan yang 0,5% ini atau tarif umum. Tarif umum saat ini yang berlaku untuk badan ya, yakni 22%, yaitu tarif umumnya. Kemudian untuk orang pribadi, tarif umumnya 5% sampai 35% ya, maksimal itu 35%, itu untuk orang pribadi. Jadi wajib pajak badan dan pribadi bisa memanfaatkan fasilitas ini. Jadi dia bisa melakukan perencanaan perpajakan. Dia hitung-hitung di awal, kira-kira lebih optimal menggunakan tarif yang mana? Tarif umum atau tarif PP 23 ini. Ya, jadi kalau tarif PP 23 ini, tarifnya tuh 0,5% dari omset ya atau dari total penjualan. Sedangkan tarif umum diambil ya atau dasar pengenaan pajaknya itu dari laba atau keuntungan. Ya, jadi memang ada dua dasar pengenaan pajak ya. Jadi dua perbedaan. Ya, kalau di tarif umum dasarnya adalah laba atau keuntungan, sedangkan di tarif PP 23 ini dasarnya adalah penjualan atau omset ya. Jadi kalau di tarif PP 23 ini dia tidak melihat ya perusahaan ini untung atau rugi ya karena dasarnya adalah penjualan omset ya 0,5% ya dari omset. Jadi dia tidak peduli ya si wajib pajak ini untung atau rugi ya. Tapi kalau di aturan umum ya dia dasarnya adalah laba ya. Jadi kalau rugi ya nggak kena pajak.
Ya, jadi itu perbedaannya. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak. Mana yang lebih optimal ya, atau lebih menguntungkan bagi wajib pajak ya. Jadi PP 23 ini bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak, tapi ada batas waktunya. Ya, yang namanya fasilitas pastinya ada jangka waktunya ya, tidak bisa digunakan selamanya. Ya, jadi itu gambaran umum ya untuk PP 23 tahun 2018 ini. Ya, jadi ini untuk pembayaran pajak ya. Pajak tahunan ya, orang pribadi maupun badan. Oke, secara ringkas seperti ini. Kelihatan teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Jadi apa tujuan dari PP 23 ya? Sebagai hasil evaluasi peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 dan untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan serta untuk mendorong masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi ya, perlu diatur skema baru pajak penghasilan ya atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ya. Jadi yang bisa memanfaatkan ini wajib pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 M. Peredaran bruto ini sama seperti omset ya. Jadi teman-teman jangan bingung lagi nanti ketika ditanya berapa peredaran brutonya, ya itu sama dengan omset atau total penjualan. Ya, jadi itu sama ya. Peredaran bruto itu artinya berapa jumlah penjualan selama 1 tahun ya atau 1 bulan, itu juga sama dengan omset. Ya, jadi tujuannya ingin mempermudah ya, mempermudah wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Jadi aturan ini juga dikenal sebagai pajak UMKM. Ya, jadi untuk mempermudah UMKM ya membayar pajak ya. Nah, aturan ini ya juga didukung ya dengan adanya aturan terbaru dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau Undang-Undang HPP. Jadi ada pengurangan lagi 500 juta. Jadi omsetnya 4,8 M dikurangi dulu 500 juta, baru dikali dengan 0,5%. Dengan kata lain, ya kalau penghasilannya di bawah 500 juta, maka tidak kena pajak. Ya teman-teman, jadi kalau teman-teman nanti berdiskusi dengan UMKM atau teman-teman yang orang tuanya punya usaha, kalau omsetnya di bawah 500 juta, ya itu tidak perlu bayar pajak. Ya. Tapi tetap harus lapor. Ya. Nah, kemudian apa yang membedakan antara PP 46 dan PP 23? Yang pertama, penurunan tarif ya, dari 1% menjadi 0,5%. Kemudian yang kedua, penambahan ketentuan jangka waktu. Ya, jadi ada jangka waktu kalau sebelumnya tidak dibedakan jangka waktu antara orang pribadi dan badan, kapan dia bisa memanfaatkan fasilitas ini. Nah, di PP 23 diatur ya waktunya, dibatasi. Kemudian yang ketiga, hak memilih untuk dikenakan PPh final atau tidak dengan kewajiban pemberitahuan. Jadi wajib pajak itu harus memilih ya, mau menggunakan tarif PP 23 ini atau tarif umum. Ya, jadi di awal tahun itu harus memilih. Ya, jadi kita nanti bisa mengakses informasinya di website DJP online. Ya, di sana kita bisa memilih untuk menggunakan tarif umum atau PP 23 ini. Nah, PP 23 ini sifatnya final. Ya, jadi sama seperti
pajak final pada umumnya ketika sudah dibayarkan, dia tidak perlu lagi ya dihitung ulang. Ya, dia sudah selesai urusannya, tinggal pelaporan pajaknya saja. Ya. Kemudian yang keempat, penyesuaian kriteria wajib pajak badan. Ya, wajib pajak badannya nanti dipisahkan antara PT, CV, kemudian penyesuaian pengecualian subjek pajak yang dikenai peraturan ini, kemudian penegasan omset untuk WPOP, status PH dan MT, ya, bisa harta atau memilih terpisah, ya, ini untuk orang pribadi yang suami istrinya bekerja, kemudian memilih untuk memisahkan hartanya, ya, atau memilih terpisah pelaporan pajak. Dan yang terakhir, penambahan cara penyetoran, ya, dipotong atau dipungut. Kemudian apa yang tetap? Pertama, batasan omset, dasar pengenaan pajak, pengecualian objek pajak. Nah, jenis PPh PP23 ini dalam penyetorannya itu per bulan. Jadi berdasarkan omset bulanan. Misalkan di awal Januari, kita menentukan kita akan menggunakan aturan ini, PP23. Berarti nanti mulai pembayarannya itu di Februari. Oke, jadi berapa omset di Januari, sudah ketemu nih omsetnya, baru nanti kita bayarkan di Februari. Ya, kita kurangi dulu 500 juta. Nah, kalau di bawah 500 juta berarti kita tidak perlu pajak. Ya. Tapi kalau sudah melebihi 500 juta omsetnya ini kumulatif ya. Misalkan Januari omsetnya belum, nanti Februari digabungkan ya, Januari Februari dikurangi 500 juta. Kalau sudah ketemu ya, maka dikalikan dengan 0,5%. Nah, untuk pasal 4 ayat 2 ya, dia merangkum ya, memfasilitasi aturan PP23 ini. Jadi dia masuk ke dalam bagian PPh pasal 4 ayat 2 dan bersifat final. Nah, setoran bulanan dimaksud merupakan PPh pasal 4 ayat 2. Jadi ketika buat kode billing, kita pilihnya tuh di bagian PPh pasal 4 ayat 2. Ya, dia bukan masuk ke dalam PPh pasal 25. Karena kalau pasal 25 ini sifatnya tidak final. Sedangkan 4 ayat 2 ini sifatnya final. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silakan. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Baik, kita lanjutkan. Untuk subjek dan jangka waktu, siapa saja yang dikenakan dan berapa lama? WP yang dikenakan, pajak penghasilan PP23, ya. Ada wajib pajak orang pribadi, ada wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi dapat memanfaatkan fasilitas ini 7 tahun. Ya. Jadi ketika aturan ini keluar di tahun 2018, kita harus memilih. Ya, kita memilih mau umum ya atau mau PP23. Dari tahun 2018 berarti kita bisa memanfaatkan sampai tahun berapa? Kalau kita mulainya dari tahun 2018. Berarti sampai tahun kapan kita bisa memanfaatkan fasilitas ini? 2000 berapa? 2025. Sampai 2024 ya. 2008-nya kita 2018-nya kita hitung ya. Jadi 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya 7 tahun. Jadi untuk orang pribadi maksimal dia bisa memanfaatkan sampai 2024. Kalau dia memilih ya. Jadi kalau dia memilih bisa memanfaatkan sampai 7 tahun. Tapi kalau dia tidak memilih,
berarti dia tidak bisa manfaatkan. Ya, jadi dia tidak bisa tahun ini nggak milih, mau milih tahun depan, nggak bisa gitu ya. Jadi harus konsisten dari awal, mau pakai atau tidak. Ya, kecuali wajib pajak badan yang baru. Misalkan tahun ini ya ada wajib pajak yang baru ya membuat NPWP. Ya, jadi baru terdaftarnya, dia bisa memilihnya itu di tahun ini. Ya, jadi tahun 2022 ya, 2022 akan dia baru terbentuk ya. Bisa dimanfaatkan sampai 2028 ya. 2028 ya, 7 tahun. Kalau dia mulai berdirinya tahun ini. Tetapi kalau dia sudah ada di 2018 itu, kan dia harus memilih mau pakai tarif umum atau tarif PP 23 ini. Baik, itu ya untuk orang pribadi. Ya, jadi jangka waktunya 7 tahun. Setelah itu dia akan kembali ke tarif umum. Ya, tarif umum 5, 15, 25, 30, 35. Ya. Ini orang pribadi yang menjalankan usaha ya teman-teman. Ya, jadi kalau orang pribadi yang bekerja dari satu pemberi kerja saja, dia tidak bisa memanfaatkan fasilitas ini. Ya, jadi fasilitas ini bisa dimanfaatkan untuk orang pribadi yang menjalankan usaha. Jadi kalau pelaporan SPT-nya, dia menggunakan form 1770. Ya, jadi tidak berlaku untuk 1770S dan SS. Jadi aturan ini berlaku untuk orang pribadi yang menjalankan usaha. Selanjutnya, untuk badan, nah badan ini dibagi, ya ada 2 kelompok. Kelompok PT, perseroan terbatas, dan kelompok koperasi CV dan firma. Untuk PT bisa memanfaatkan fasilitas ini 3 tahun. Ya. Kemudian untuk koperasi, CV, dan firma bisa memanfaatkan fasilitas ini 4 tahun. Ya, dari tahun 2018. Kalau PT-nya baru terbentuk tahun 2020, berarti dia bisa memanfaatkan dari tahun 2020. Berarti sampai 2023 dia bisa memanfaatkan. Namun kalau dia sudah ada di tahun 2018, berarti dari tahun 2018 dia bisa memanfaatkannya. Jadi 2018, 19, 20. Kalau bentuknya koperasi, berarti dari 18, 19, 20, 21. Tahun ini sudah nggak bisa lagi. Dia balik ke tarif umum. Oke. Kemudian, ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang dapat memanfaatkan fasilitas ini ya untuk wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 M dalam 1 tahun pajak. Jadi syarat pertamanya ya. Jadi kalau dia tidak masuk syarat ini, ya dia tidak bisa memanfaatkan fasilitas ini. Jadi omsetnya atau penghasilan dari usahanya harus di bawah 4,8 M dalam 1 tahun pajak. Kemudian bagaimana untuk wajib pajak yang baru beroperasi? Nah, dia bisa mengestimasi dari omset 1 bulan. Misalkan dia baru berdiri tahun ini, bulan Juni. Nah, bulan Juni, kemudian dia dapat ya penjualannya dapat. Kemudian di bulan Juli, dia bisa mengestimasi, ya, dikalikan 12 omsetnya. Misalkan penjualannya di bulan Juni itu 50 juta ya penjualannya. Dikali 12, dapatnya berapa? 16 juta ya. 16 juta kan masih di bawah 4,8 M. Jadi dia bisa pakai fasilitas ini. Tapi kalau dia mau umum, pakai tarif umum, ya silahkan.
Oke. Oke, baik. Ini ada yang bertanya ya. Pak izin bertanya, kan Bapak bilang untuk WP itu hanya berlaku bagi yang menjalankan usaha. Lalu bagaimana Pak jika WP itu menjalankan usaha dan bekerja kantoran Pak? Apa pajaknya dihitung 2 kali ya dengan tarif 0,5% dengan tarif umum atau disatukan saja Pak perhitungannya? Ya, baik. Bagus nih pertanyaannya. Ya, pertanyaannya itu ada di sini. Ya. Ya, ini ya, jawabannya ada di contoh kasus. Jadi contohnya dokter ya. Tuan Berkat dia seorang dokter dan memiliki usaha apotek. Pada tahun 2018, peredaran bruto dari memberikan jasa dokter atas nama sendiri ya, diperoleh sebesar 2M dan usaha apotek diperoleh 3M. Ya, jadi ada dua penghasilan di sini. Yang pertama dari jasa dokternya, yang kedua dari apoteknya. Jadi dia punya usaha apotek. Kemudian meskipun jumlah peredaran bruto kalau digabungkan jadi 5M ya. Jadi dia bisa memanfaatkan fasilitas di atas, bisa memanfaatkan fasilitas karena peredaran brutonya di atas 4,8M. Tapi tunggu dulu ya. Nah, penentuan batasan peredaran bruto itu hanya berdasarkan peredaran bruto dari usaha apoteknya saja ya. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah usaha ya, usaha pribadinya, bukan termasuk dari jasa dokternya atau dari pegawai tetapnya ketika dia bekerja di suatu perusahaan atau suatu instansi. Nah, kemudian penghasilan dari usaha apotek ya Tuan Berkat untuk tahun 2019 dikenakan PPh final berdasarkan ketentuan PP 23 tahun 2018. Sedangkan penghasilan dari jasa dokternya dikenai tarif umum. Ya, jadi ada dua tarif. Yang pertama dari kegiatan jasa dokternya di rumah sakit, misalnya dia praktek di rumah sakit, ya, atau dia praktek di klinik, nah itu dikenakan tarif umum. Kemudian untuk usahanya dikenakan PP 23. Ya, jadi dia menggunakan SPT 1770. Gitu ya teman-teman. Contoh lain, misalkan saya nih, saya bekerja di Poltek ya, ngajar ya sebagai dosen, sebagai PNS, kemudian saya punya usaha ya. Nah, usaha saya itu akan dikenakan PP 23. Gaji saya dari Poltek akan dikenakan tarif umum. Jadi ada dua pajak di sini. Yang satu sifatnya final, ya di sini final ya. Jadi kalau final ya tidak bisa saya kreditkan. Nanti di akhir tahun ketika saya buat SPT tahunan, saya cukup melaporkan saja. Yang saya hitung ulang lagi untuk penghasilan yang sifatnya tidak final. Begitu teman-teman. Jadi aturan ini berlaku untuk orang pribadi yang memiliki usaha. Ya, jadi dia akan dikenakan dua kalau dia bekerja dan punya usaha. Tapi kalau dia hanya menjalankan usaha saja, ya satu saja, ya PP 23 aja. Bahkan kalau dia mau bertanya lagi, Pak, izin bertanya, Pak. ya Fiona.
Seperti yang Bapak jelaskan tadi kan itu untuk WP baru itu perhitungannya itu kan sejak tahun pajak terdaftarnya, Pak. Nah, itu yang mendapatkan fasilitas itu bagaimana, Pak? Itu kan WPOP itu kan dapat fasilitas itu 7 tahun pajak. Ini fasilitas yang dimaksud itu tarif 0,5% tadi atau ada fasilitas lain, Pak? Ya, jadi yang didapatkan fasilitas tarif 0,5% tadi, ya 7 tahun. Misalkan Fiona tahun ini punya usaha, ya di tahun 2022. Kemudian Fiona memilih untuk memanfaatkan fasilitas PP 23 ini. Jadi sampai 2028 Fiona bisa memanfaatkan fasilitas 0,5%. Nanti di tahun 2029 kembali ke tarif umum. Aturan ini nggak bisa dimanfaatkan lagi. Begitu ya Fiona. Jadi fasilitasnya itu aturan ini yang 0,5% ini. Gimana, Fiona? Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Silakan teman-teman yang lain. Ya, jadi PP 23 ini fasilitas. Ya, fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak. Ya, jadi yang namanya fasilitas pasti dia memiliki jangka waktu. Tidak bisa digunakan seumur hidup. Ya, jadi syarat selanjutnya wajib pajaknya harus terdaftar, ya, sejak berlakunya aturan ini atau sebelum berlaku aturan ini. Ya, jadi syarat pertama omsetnya harus 4,8 M, kemudian syarat selanjutnya harus terdaftar. Ya. Karena ada surat, ya, surat yang bisa kita cetak di DJP online untuk menjelaskan bahwa kita, ya, wajib pajak sedang memanfaatkan fasilitas ini. Jadi kalau kita sedang memanfaatkan fasilitas ini, kita bisa mengajukan surat SKB, ya, surat keterangan bebas. Kita tidak perlu dipungut ya oleh pihak ketiga. Misalkan kita bertransaksi jasa, ya, jasa itu kan dipotong pasal 23. Pasal 23 ya. Nah, teman-teman jangan sampai salah, ada PP 23, ada pasal 23. Ketika kita memberikan jasa, kita akan dipotong pasal 23. Berapa persen tarifnya? Pasal 23 untuk jasa. Berapa persen tarifnya? 2%, Pak. 2%, Pak. 2%, ya. Nah, ketika kita sedang memanfaatkan PP 23, kita bisa menunjukkan ke pemotong, ke lawan transaksi. Nah, lawan transaksi tidak akan memotong pasal 23 yang 2% tadi. Karena kita sudah memanfaatkan fasilitas pajak 0,5%. Jadi kalau kita tetap dipotong, nanti nggak bisa dikreditkan. Ya. Karena kan ini sifatnya final. Jadi kita kasih bukti potong, nanti mereka akan melampirkan bukti potong itu. Jadi ketika ditanya oleh DJP, kenapa ini kamu tidak potong? Karena si wajib pajak sedang memanfaatkan fasilitas PP 23. Gitu. Berikutnya, yang tidak dikenakan berdasarkan PP 23 tahun 2018. Jadi yang pertama, wajib pajak yang memilih ya untuk menggunakan tarif umum pasal 17. Ya.
dan pasal 31. Jadi kalau dia sudah memilih, ya sudah, ya. Dia tidak akan bisa menggunakan fasilitas ini. Ya, jadi ini tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan, ya, atau masing-masing orang pribadi. Kalau dirasa aturan ini ya, lebih besar nominal pajaknya, ya dia gunakan aturan umum. Sebaliknya kalau dirasa aturan ini lebih menguntungkan ya bagi si wajib pajak, dia gunakan ini. Ya, apalagi sekarang sudah ada pengurangan 500 juta ya di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, Undang-Undang HPP. Ya, jadi dikurangi 500 juta dulu, baru dikali 0,5%. Ya, jadi semacam PTKP. Ya, kalau di orang pribadi kan ada PTKP ya. Nah, sekarang ya untuk aturan ini ada PTKP-nya juga 500 juta. Jadi untuk omset ya, di bawah 4,8 M, kemudian dikurangi lagi 500 juta, dia tidak akan kena pajak ya. Jadi untuk peredaran bruto di bawah 500 juta tidak kena pajak ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa menyampaikan ke UMKM ya. Teman-teman kan sekarang sudah mulai sering berinteraksi dengan UMKM ya, jadi sampaikan kalau omsetnya di bawah 500 juta nggak perlu bayar pajak, jadi nggak perlu takut dengan pajak ya, cukup dilaporkan saja ya. Jadi harus lapor. Kewajiban lapor itu wajib ya untuk seluruh wajib pajak. Jadi kewajiban kita sebagai wajib pajak itu menghitung ya, hitung sendiri, bayar ya, bayar, kemudian lapor. Jadi kalau kita nggak bayar, ya kita tetap harus lapor ya. Karena sekarang Ditjen Pajak juga sedang aktif-aktifnya ya memberikan surat cinta. Ya, jadi data sekarang sudah mulai terintegrasi. Ya, jadi penjualan-penjualan ya yang menggunakan NPWP, yang menggunakan KTP itu mulai terekap semua. Jadi DJP itu bisa melihat. Ya, jadi kalau teman-teman sudah punya NPWP, ya kemudian teman-teman sering beli barang-barang mewah, nah itu nanti bisa kelacak dari mana nih penghasilannya. Ya, itu ya teman-teman. Itu yang pertama, ya kalau sudah memilih, maka dia tidak bisa menggunakan fasilitas lagi. Ya. Kemudian yang B, ya, persekutuan komanditer atau survei dan firma yang dibentuk oleh beberapa orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa dengan pekerjaan bebas. Ya, jadi ini untuk orang pribadi, misalkan akuntan ya. Jadi akuntan itu kan bisa memberikan jasa sendiri. Ya. Teman-teman sering melihat di beberapa tempat ada kantor akuntan publik. Nah, kantor akuntan publik ini dia bisa atas nama sendiri atau bareng rekannya. Ya, jadi ada A dan rekan gitu ya. Nah, kemudian mereka bergabung nih ya. Mereka bergabung, yuk kita buat CV aja. Buat CV yang menyediakan jasa pembuatan laporan keuangan. Nah, untuk CV yang ini itu nggak boleh ya memanfaatkan fasilitas ini. Ya, jadi dikecualikan. Atau misalkan dia memiliki keahlian di bidang perpajakan. Yuk kita buat CV, gabung sama teman-temannya. Jasanya itu sama seperti jasa yang ada di pasal 21 yang bisa dilakukan oleh orang pribadi. Ya, dia hanya berubah nama dari orang pribadi ke badan. Ternyata tidak boleh. Ya. Itu yang kedua ya, jadi dia tidak boleh memanfaatkan fasilitas ini. Kemudian yang C, wajib pajak badan yang mendapat fasilitas PPh. Ya, ini di pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam
tahun berjalan beserta perubahan atau penggantinya. Ya, jadi ini untuk wajib pajak yang mendapatkan fasilitas ya dari pemerintah. Terakhir, BUT, bentuk usaha tetap. BUT ini perusahaan asing ya. Perusahaan asing yang membuka cabangnya di Indonesia. Jadi dia tidak bisa memanfaatkan aturan ini. Oke, ada yang bertanya lagi? Selamat pagi Pak, saya Lauren Octalia dari kelas AK3C. Sebenarnya Pak, apakah online shop juga masuk ke dalam wajib pajak juga Pak? Lalu untuk yang mempunyai usaha thrift shop baik offline maupun online, apakah juga termasuk ke dalam wajib pajak Pak? Terima kasih. Ya, jadi ya intinya kalau teman-teman memiliki penghasilan itu merupakan wajib pajak ya, penghasilan yang melebihi PTKP. Misalkan teman-teman berjualan ya, jadi teman-teman akan dikenakan pajak kalau penghasilannya melebihi PTKP ya, itu untuk penghasilan yang di luar usaha ya. Kemudian kalau teman-teman menjalankan usaha, kalau penghasilannya di bawah 500 juta omset ya, omsetnya di bawah 500 juta, maka itu dibebaskan dari pajak ya. Jadi lihat omsetnya. Kalau omsetnya masih di bawah 500 juta, ini untuk usaha ya. Kalau usaha omsetnya di bawah 500 juta, itu teman-teman nggak perlu bayar pajak. Kemudian kalau teman-teman bekerja dan penghasilannya di bawah PTKP, itu juga nggak perlu bayar pajak. Ya. Yang perlu bayar pajak kalau teman-teman bekerja di suatu tempat, kemudian penghasilannya di atas PTKP. Atau teman-teman punya usaha, misalkan online shop, kemudian omsetnya atau penjualannya dalam setahun lebih dari 500 juta, maka teman-teman wajib bayar pajak ya 0,5%, 500 juta. Ya, jadi batasannya itu. Jadi lihat dulu status teman-teman itu apa, bekerja atau usaha. Kalau usaha batasannya 500 juta. Kalau omsetnya atau penjualannya di atas 500 juta, teman-teman bayar pajak. Kalau di bawah 500 juta, nggak perlu bayar pajak. Kemudian kalau teman-teman bekerja, kalau penghasilannya di bawah PTKP, nggak perlu bayar pajak. Kalau di atas PTKP, baru bayar pajak. Ya, PTKP orang pribadi itu 54 juta. Ya. Misalkan nggak ada tanggungan. Itu ya. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ya, jadi sekarang teman-teman tuh harus sudah mulai aware ya dengan perpajakan. Ayo teman-teman sudah belajar perpajakan tuh 3 semester. Ya minimal teman-teman tahu lah batasan-batasan kapan kena pajak, ya, kapan tidak kena pajak. Ya. Jadi aturan perpajakan ini dia selalu berubah. Ya, jadi teman-teman misalkan sekarang belajar ini, nanti lulus, ya ini tidak bisa menjadi patokan. Ya, lihat ada nggak aturan terbarunya. Kalau ada, ya silakan dipelajari. Kalau nggak ada, ya masih bisa gunakan aturan ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi
objek pajaknya adalah penghasilan ya dari usaha ya teman-teman, dari usaha di bawah 4,8 M. Ya, tarifnya 0,5%. Nah, tadi ini ya untuk orang pribadi ya yang statusnya PH ya, Sarta atau MT terpisah, nanti di akhir itu digabungkan. Istri berapa, suami berapa. Kalau menjalankan usaha. Nah, di sini ada catatan ya teman-teman. Usaha meliputi usaha dagang, industri, jasa, seperti misalnya jasa pelayanan penginapan, rumah kos atau asrama untuk mahasiswa atau pelajar, asrama atau pondok pekerja, toko, kios, los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan atau restoran atau salon dan usaha lainnya baik dilakukan secara langsung maupun media online. Ya, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman pernah melihat ya beberapa UMKM itu yang mendapatkan surat cinta ya dari pajak. Ya. Karena sekarang itu sudah banyak ya pembelian-pembelian yang menggunakan NPWP. Apalagi tahun depan sudah diintegrasikan NIK itu menjadi pengganti NPWP. Ya, jadi data kita akan terbaca semua, ya berapa transaksi kita, ya, berapa tabungan kita, itu akan mudah sekali dilacak oleh orang pajak. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Berikut ya, bukan objek pajak PP23 ya, yang sempat saya singgung tadi, penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Dokter, pengacara, akuntan, notaris, ya, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, agen asuransi, distributor, ya, perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dengan kegiatan sejenis lainnya, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut ya. Teman-teman bisa buka di sini ya, di PP 23 di aturannya. Dan sini juga sudah ada contoh-contoh. Ya, jadi misalkan ada pengacara, kemudian dia bergabung ya dengan teman-temannya buat CV atau firma lembaga bantuan hukum ya, maka dia tidak bisa memanfaatkan fasilitas ini juga ya. Kemudian penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final ya, jadi sudah cukup ya dikenakan PPh final saja biar nggak double ya. Jadi untuk sewa rumah ya, jasa konstruksi dan lain sebagainya diatur berdasarkan peraturan pemerintah tersendiri ya. Jadi kalau dia sebelumnya sudah dikenakan PPh final ya untuk sewa tanah dan bangunan yang 10% ya cukup dikenakan itu saja. Kemudian penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri
yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. Ini pasal 24. Jadi kalau kita menerima penghasilan dari luar negeri, ya kemudian sudah dipotong di luar negeri, maka ini tidak bisa kita masukkan. Kemudian terakhir penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Nah, untuk pelunasan ya di store sendiri ya dengan menggunakan kode billing penyetoran PPh final menurut PP 23 tahun 2018. Sebenarnya kita punya web ya, edukasi untuk pembuatan kode billing. Sepertinya ini masih dalam upgrade, jadi belum kita coba. Ya. Nanti kalau sudah bisa, akan saya informasikan. Ya. Jadi sebelum kita bayar pajak itu, kita buat kode billing dulu. Jadi kode billing ini bisa dibuat sendiri ya. Ketika kita sudah punya NPWP, kemudian sudah kita aktifkan akun DJP online-nya, maka kita bisa buat kode billing. Ya, jadi nanti kita memasukkan kode pajaknya, akun pajaknya, nominalnya berapa, ya masa pajaknya. Nanti keluar ID billing. Nah, ID billing itu bisa kita bayarkan melalui POS, ya, kemudian ATM, atau internet banking atau mobile banking. Jadi sudah sangat simpel ya. Nah, untuk pelaporannya juga sekarang menggunakan e-form, teman-teman. Jadi e-form itu bisa kita download ya di web DJP online. Jadi bentuknya itu seperti PDF. Jadi kita masukkan ya. Tapi karena kita belum punya versinya, ya sekarang lagi dikembangkan ya oleh teman-teman dari F dan teman-teman PBL akuntansi ya dari kelas C. Jadi nanti ketika sudah selesai aplikasinya, teman-teman bisa coba. Ya, jadi untuk pelaporan SPT tahunan ya untuk PP 23 tahun 2018 ini menggunakan e-form ya 1770. Karena kita belum punya versi e-form-nya, edukasi masih dalam proses pengerjaan, nanti teman-teman gunakan ISPT-nya dulu ya untuk di tugas 11 ya. Di tugas 11 nanti teman-teman silakan kerjakan ya di ISPT-nya dulu. Ya kurang lebih bentuknya sama seperti itu. Hanya perangkatnya saja yang berbeda, untuk isinya itu sama. Ya. Kemudian untuk wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas ini, ya PP 23 ini, tidak perlu jadi potong ya atau dipungut. Ya, cukup menunjukkan SKB saja, surat keterangan bebas. Ya. Baik, sampai sini silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan terkait aturan PP 23 ini. Oke, ada pertanyaan lagi. Untuk ISPT 70 itu ada link downloadnya enggak ya? Oke, untuk download ya teman-teman bisa download di Google ya. Nanti kalau ada saya kirimkan. Kemudian ya saya nggak ada di laptop saya atau pengerjaan selanjutnya itu di lab. Ya, atau pengerjaannya di laptop masing-masing ya, di komputer masing-masing. Jadi nanti silakan teman-teman cari dulu ya aplikasinya di Google.
kalau saya ada akan saya informasikan. Ya, dicoba dicari dulu ya, teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, ini contoh ya untuk suami istri yang menghendaki pemisahan harta. Misalkan Tuan G dan Nyonya H adalah pasang suami istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis. Pada tahun 2019, Tuan G memiliki usaha toko kelontong dengan peredaran bruto 4M, ya, dan Nyonya H memiliki usaha salon dengan peredaran bruto 1M. Meskipun peredaran bruto masing-masing kurang dari 4,8 M, ya, akan tetapi karena jumlah peredaran bruto dari usaha Tuan G ditambah peredaran bruto dari usaha Nyonya H pada tahun 2019 adalah 5M, maka atas penghasilan dari usaha Tuan G dan Nyonya H tidak dapat dikenai pajak penghasilan final berdasarkan ketentuan peraturan ini, ya. Jadi kalau suami istri sama-sama punya usaha, nanti itu digabung peredaran brutonya. Ya, jadi kalau gabungannya di bawah 4,8 M, maka mereka berdua bisa memanfaatkan fasilitas ini. Tapi kalau di atas 4,8 M tidak bisa memanfaatkan fasilitas ini. Jadi contoh selanjutnya, ya, jadi peredaran bruto Tuan L ya dari 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi kalau penghasilan brutonya sudah melebihi 4,8 M, dia langsung pindah ke tarif umum ya.
Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, sebelumnya kami juga udah pernah, Pak, input data itu ke ISPT. Apakah sama, Pak, aplikasi? Yang teman-teman gunakan sebelumnya aplikasi apa? ISPT juga, Pak. Ya, ISPT kan banyak. Ada 1721, ada 1771, ini 1770 ya. Jadi ini lebih spesifik ya, 1770. Coba dicek lagi ya. Aplikasinya 1770 atau tidak. Jadi yang dipakai 1770 ya, Pak? Iya, betul. Oke, makasih, Pak. Ya. Ya, saya sudah kirim ya link salah satu link yang menyediakan aplikasi ISPT 1770 ya. Silakan teman-teman buka. Nanti kalau saya punya link yang lain nanti saya informasikan. Jadi biasanya ya aplikasi yang ada di web TJP itu tidak bisa digunakan. Ya, teman-teman boleh download dari link yang lain. Untuk video teman-teman gimana? Yang membuat video materi perpajakan ada kendala?
Ya, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, teman-teman nanti bisa japri ya ke saya atau ke Bu Angelina. Bisa ditanyakan ke grup juga jika ada problem ya dalam pengerjaan tugasnya. Baik, kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.